Beliau adalah VP of Sales dari Transtrack. Selamat siang Pak Rifki. Selamat siang Mas Hendriko. Oke, Selamat siang Pak Leo. terima kasih Selamat banyak. siang. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Nah, kita akan mulai-mulai bertanya nih Pak, atau kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih. Mungkin pertanyaannya mungkin ke Pak Leonard ya Pak. Seperti judulnya gitu ya Pak. Ya, Apa mengenai angkutan darat. Pak, sebelum kita mulai boleh ceritakan sedikit nggak Pak? Secara singkat mungkin mengenai Aragon. iya. Ya, baik. Selamat siang. Salam kenal untuk teman-teman semua peserta webinar Transtrack siang ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami, ya, dan kepada moderator, Mas Hendriko, ya. Dapat saya sampaikan sedikit, Aragon Transport ini adalah perusahaan transportasi angkutan darat khusus untuk penumpang yang bertrayek, gitu ya. Jadi boleh dibilang kalau bahasa Inggrisnya commercial passenger, ya. Kami fokus pada layanan shuttle dan travel. Yang disebut shuttle itu adalah layanan point to point, penumpang naik dari outlet, nanti turunnya di outlet. Kemudian ada juga layanan namanya door to door, itu dijemput di rumah, diantar juga sampai ke alamat di tujuan. Ya. Selain itu ada juga layanan untuk charter, ya, kebutuhan angkutan untuk satu rombongan, ya. Kemudian kami juga ada layanan paket ekspres, jadi dalam hitungan jam sudah sampai di tujuan. Nah, rute yang sudah ada di kami yaitu dari Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang ke Bandung, ya. Bekasi belum nih, Pak, ya. Kemudian Tasik, Oke. Purwokerto, Semarang, Solo, dan Jogja. Jadi ada rute yang Jabodetabek Bandung, Bandung ke arah timur ya ke Tasik dan Jawa Tengah, ada juga yang Intra Jawa Tengah. Kalau jumlah outlet kami sudah ada 14 outlet hari ini, ya. Dan ini Oke. bisa melayani semua, ya. Jadi penumpang yang datang ke outlet Bogor mau beli tiket Bandung Semarang bisa, datang ke outlet Semarang mau beli tiket Bandung Romangun bisa, gitu. Nah, kami punya Hmm. hub utama ini ada di Bandung dan di Semarang. Gitu. Kira-kira gitu, Mas Yudhiko. Oh. Jadi sebenarnya kalau saya bilang dari pembelian tiket pun fleksibel gitu ya Pak ya. Dan yang kedua dari segi servisnya juga ada yang tadi dibilang shuttle ya Pak ya. Betul, Ada yang apa bisa sewa apa seluruh kendaraan gitu ya Pak ya. betul, betul. Ya, oke. Berarti dari apa jenis produk yang ditawarkan oleh Aragon ini juga sudah sangat lengkap untuk angkutan darat begitu ya Pak ya. Iya, Oke, kalau boleh tahu Pak, Aragon sendiri maaf tadi sudah beroperasi dari tahun berapa Pak? ya kami memang tergolong masih relatif muda, ya. Kami mulai itu di pas bersamaan dengan mulainya apa masa libur Idul Fitri 2019, ya. Jadi memang belum Hmm. terlalu lama dan memang lebih pusingnya lagi di awal 2020 kita kena hit pandemi. Betul. Iya, iya. Jadi Ya, sesaat sebelum pandemi ya Pak Leo. betul. Oke. Nah, em, kalau ngobrolin soal tadi, kan Bapak juga bilang ya, di 2019 Bapak dibangun ininya, terus perusahaannya, dan waktu itu 2020 pandemic hit lah Ya. pada saat itu. Mungkin kita sedikit membicarakan mengenai setelah pandemi gitu ya, Pak. Apakah ada nggak sih Pak perilaku perubahan behavior dari penumpang sendiri atau pembeli pada saat sebelum pandemi atau yang setelah pandemi gitu Pak? Ada nggak sih Pak? Ya, betul sekali Mas Hendriko, itu nampak sekali perubahan perilaku penumpang, khususnya kepedulian atau perhatian pada isu kesehatan, kebersihan, gitu. Ya, jadi mungkin sering kita dengar joke.
sekarang suara orang batuk atau bersin lebih menakutkan daripada suara kuntilanak, ya. Jadi begitu ada Iya, yang iya. batuk, ada yang bersin langsung jauh-jauh. Jadi memang perilaku penumpang kita juga sama seperti itu. Jadi kami concern sekali ya Mhm. untuk jaga kebersihan, kenyamanan. Kemudian juga mungkin rasanya kami satu-satunya operator kendaraan sejenis yang masih menerapkan jaga jarak di unit Ah, kami, kursinya standar ya. Jadi Oke. ada space hmm. yang kami memang tidak jual tiketnya gitu supaya jarak antar penumpang tidak terlalu berdempetan ya. Dan itu biasanya kursi yang di tengah gitu. Kalau dulu sebelum pandemi Iya, iya. mungkin orang tidak terlalu concern duduk berdempet-dempetan gitu ya, full padat ya. Nah, tetapi setelah pandemi maksud saya Aragon sudah menerapkan pada saat masih pandemi. Setelah pandemi kami melihat penumpang ini tuntutannya dalam tanda kutip ya masih kepengen untuk jaga jarak itu lebih nyaman gitu kan. Makanya kami pertahankan terus sampai hari ini ya. Kemudian kami juga punya unit yang adanya namanya Captain Seat untuk rute-rute yang waktu tempuhnya di atas 3-4 jam. Nah, itu pun ada jarak yang cukup, jadi tidak terlalu berdempetan gitu. Nah, jadi memang isu tentang kesehatan ini eh, semakin meningkat ya, penumpang semakin peduli, maka juga dari sisi customer service yang melayani di outlet, driver yang di dalam kendaraan, semua kami sudah siapkan dengan eh, sampai hari ini ya, kami siapkan dengan masker, ya. Kemudian di outlet juga masih ada sanitizer. Jadi kalau nanti sampai karyawan atau driver kami mengalami sakit, flu, batuk, itu udah otomatis pasti harus pakai. Gitu. Ya, lengkap ya Pak ya. Berarti untuk kesehatan atau keamanan eh, kebersihan dari perjalanan itu sangat terjamin lah dari Aragon ya Pak ya. Betul, Pak. Tapi Ya. kalau melihat dari peningkatan, adakah Pak peningkatan memang em, apa ya dari awalnya sebelum ya pandemi kan semua orang jadi takut keluar gitu. Nah, di setahun 2 tahun terakhir ini apakah peningkatan itu signifikan Pak bagi Aragon untuk orang-orang yang mau berkendara atau jalan lah untuk travel? Eh, betul, Mas Hendriko. Jadi memang pada saat masa-masa pandemi itu sangat sedikit sekali eh, penumpang yang atau masyarakat umum yang mau menggunakan kendaraan umum ya. Jadi kalaupun terpaksa harus Hmm, pergi antar kota, mereka itu biasa memilih angkutan yang lebih private ya atau angkutan-angkutan yang memang memberikan space cukup, ya tidak berhimpitan. Nah, setelah masa pandemi selesai, ya sebenarnya mulai akhir 2021, awal 2002, itu trennya terus meningkat. Sampai hari ini banyak sekali penumpang-penumpang saya bilang istilahnya wajah-wajah baru, Pak. Ya, jadi hmm, peningkatannya atau animo masyarakat untuk kembali menggunakan angkutan umum ini tinggi sekali. ya, ya, ya. Nah, em, membicarakan tadi Bapak juga bilang banyak penumpang-penumpang wajah baru gitu ya Pak ya, dan juga mungkin em, kita juga sudah sekarang udah di November, artinya kita juga tidak terelakkan dengan mau adanya akhir tahun gitu ya, liburan akhir tahun. Kalau boleh tahu Pak, apa apa nih persiapannya Aragon gitu? Apakah ada peningkatan kualitas, peningkatan unit kendaraan, atau apa sih Pak? Kalau bisa diceritakan Pak Leonard, silakan. Ya, terima kasih. Jadi betul. Jadi masa-masa akhir tahun ini biasanya memang terjadi lonjakan penumpang, ya. Memang trennya sudah seperti itu. Tentunya kami dari Aragon bersiap diri, ya. Kalau untuk pemeliharaan kendaraan atau maintenance, kami pastikan semua unit Aragon itu di-maintain sesuai dengan standar pabrikan, ya, standar pabrikan. Nah, kebetulan kami hanya menggunakan satu merek, jadi lebih mudah ya membuat standarnya, kami mengikuti standar pabrikan. Kemudian ya kembali lagi masalah isu kebersihan, kenyamanan,
Jadi unit kami dari sisi eksterior, interior, semuanya sudah mulai dipersiapkan, kaki-kaki kendaraan, kemudian juga kelistrikan. Jadi kami benar-benar persiapkan supaya penumpang kami itu benar-benar nyaman dan tidak khawatir menggunakan armada Aragon. Begitu. Oke. Nah, mungkin melanjutkan dari peningkatan kualitas ya Pak dan persiapan. Em, Kalau boleh tahu Pak, Bapak mungkin sebagai direktur utama dari em, sebuah perusahaan angkutan lah ya Pak ya. Apa sih Pak yang saat ini menjadi kritikal penting bagi seorang ya bagi pemilik kendaraan atau pemilik usaha kendaraan atau manajemen yang perlu diperhatikan yang bisa menjadi pembeda dari perusahaan-perusahaan lain atau dari segi kualitas apa sih Pak yang bisa jadikan kritikal penting itu? Ya, eh, kalau untuk perusahaan transportasi seperti kami, memang challenge-nya itu adalah biaya terus meningkat, ya, baik dari sisi investasi maupun biaya operasional. Tetapi eh, kenaikan harga tiket tidak bisa linear, ya. Jadi kalau kenaikan biaya itu misalkan rata-rata 10%, nggak bisa kami naikkan harga tiket 10%. Jadi memang garis bawahnya adalah kita Hmm, harus melakukan cost efisiensi semaksimal mungkin, ya. Tapi di Aragon kami punya prinsip ya, cost efisiensi itu tidak boleh mengorbankan kenyamanan penumpang, ya. Jadi demi hemat ya, terus setuju kemudian Pak. ada yang dikurangi, nah itu bukan prinsip kami, gitu. Jadi sebisa mungkin, seefisien mungkin kami lakukan upaya-upaya supaya kualitas layanan dan kenyamanan penumpang tetap terjaga, ya dengan harga tiket yang wajar, gitu. Nah, dibilang wajar ini terkait tadi pernyataan saya bahwa jangan sampai juga banting harga tiket terlalu murah sehingga perusahaan tidak mendapatkan untung, akhirnya dikorbankan hal-hal lain, misalkan maintenance kendaraan, kenyamanan, gitu, atau kerapihan unit, gitu. Jadi itu yang kami Ya, ya, jadi critical point buat Aragon. Jadi fokus kami ke depannya bagaimana harus efisien, cost efisien, tapi tetap aman dan nyaman. oke. Efisien tapi tidak mengorbankan kenyamanan dari penumpang gitu ya Pak ya. Betul, Itu yang paling penting. Nah, betul. mungkin saya coba ngobrol sama Pak Rifki nih Pak sekarang. Kalau em, bicara mengenai efisien dan bicara mengenai efisiensi lah Pak ya. Bisa ceritakan sedikit Pak mungkin mengenai Transtrek dan dalam bidangnya Transtrek untuk mensupport dunia angkutan darat itu seperti apa sih Pak? Oke, terima kasih Mas Hendriko. Pak Leonard, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya menggunakan Transtrek di armada Bapak, Pak. Iya, sama-sama Pak Rizky. Ya, jadi kalau bicara mengenai efisiensi, Transtrek ini juga telah dipercaya oleh beberapa perusahaan dengan industri yang sejenis dengan Aragon ya. Testimoni dari mereka itu Transtrek membantu dapat meningkatkan efisiensi terutama di fuel bahan bakar gitu karena kita punya namanya fuel monitoring sehingga bisa meminimalisir kemungkinan adanya pencurian bahan bakar di armada-armada yang digunakan untuk komersial gitu Mas Riko. Dan selanjutnya Transtrek juga punya apa namanya fitur yang bisa men-setting rute sehingga dipastikan bahwa armada tersebut bisa berjalan sesuai dengan rute yang telah ditentukan. Artinya si driver tidak keluar dari rute yang bisa menggunakan bahan bakar lebih banyak. Bicara mengenai efisiensi di industri transportasi, eh, faktor paling besar biasanya ada di bahan bakar gitu. Setelah itu ada di perawatan atau spare part. Gitu ya Pak Leo ya. Faktor utama pasti kalau di industri transportasi adalah di bahan bakar. Jadi Transtrek membantu para pengusaha transportasi untuk dapat menganalisa sehingga dapat mengefisiensikan faktor bahan bakar di perusahaan mereka. Gitu Mas Hendriko.
Betul, betul, Pak. Betul, Pak. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa mungkin dari tadi faktor bahan bakar ya Pak ya yang menjadi juga penting, dan efisiensi dari bahan bakar itu juga adalah salah satu yang bisa kita atau Transrek lakukan untuk menganalisa dan akhirnya bisa membantu transporter-transporter ini untuk bisa melakukan efisiensi gitu ya Pak ya. Nah, selama yang mungkin dari em, membicarakan mengenai akhir tahun gitu ya Pak Rizky gitu. Apa sih Pak yang bisa dilakukan oleh Transtrek gitu ya Pak ya, untuk bisa mengencarkan servisnya kepada mungkin klien-klien kita, tidak cuma Pak Leonard di Aragon di sini, tapi mungkin kepada para pengusaha dunia angkutan darat gitu ya Pak, di akhir tahun Ya, ini. oke. Kami paham bahwa untuk industri angkutan penumpang, terutama pariwisata menjelang liburan akhir tahun pasti padat sekali dengan order-order ya. Untuk angkutan trayek juga pasti sibuk sekali dan biasanya juga menambah jam ekstra kalau untuk shuttle gitu ya. Kalau untuk pariwisata juga mulai sekarang kayaknya udah sulit tuh cari bis pariwisata atau HIS itu pasti untuk di Desember akhir tuh sudah full book biasanya gitu, dan harganya juga sudah mahal. Nah, kami paham bahwa operasional mereka di akhir tahun pasti sangat luar biasa padat. Kami Transtrek memiliki customer service 24 jam ya yang dapat membantu para klien kami ketika mengalami kendala atas trackingnya mereka gitu ya. Jadi kita punya customer service bisa dihubungi ya, kita namanya industri telematik gitu ya, dipengaruhi juga oleh berbagai macam faktor, terutama mulai dari alat gitu, terus sinyal atau koneksi itu sendiri, atau bahkan mobil atau armadanya sendiri gitu, Mas Hendriko. Jadi ketika menemui kendala, kami punya customer service yang bisa dihubungi, dan kami juga memiliki teknisi yang tersebar di berbagai macam kota di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Untuk areanya Aragon sendiri, untuk Jabodetabek, Bandung, Purwokerto, Semarang, Jogja itu kita sudah standby semua apa namanya teknisi gitu ya. Dan kalau saya lihat juga trayeknya Aragon ini tujuan wisata semua, ada Purwokerto dengan apa namanya pegunungan, gunung apa itu yang di Purwokerto ya? Gunung Selamat, Apa ya? Kalau Batu nggak salah. Raden. Terus oh, Gunung Slamet Pak, ya Baturaden gitu kan. Terus Jogja kota pariwisatanya, Bandung apalagi. Nah, kami juga memiliki teknisi yang standby di sana, Pak. Gitu. Gitu Mas Hendriko. Terutama sih biasanya customer service yang diperlukan. Gitu. Mantap. Jadi pelayanannya lebih, terutama untuk di akhir tahun ini ya, yang lagi peak-peaknya gitu ya, kita Transtrek bisa Betul. full force gitu ya untuk membantu dunia transportasi gitu ya, Pak ya. Oke, Ya. mungkin Ya. Pak melanjutkan pertanyaan dari Pak Leonard gitu. Pak Ya. Leonard bisa ceritakan sedikit nggak, ada testimoni nggak Pak, yang selama ini bekerja sama dengan Transtrek, dan apa yang mungkin dirasakan mungkin di sini-sini teman-teman pengusaha logistik yang sekarang ikutan nonton mungkin bisa bisa tahu gitu Pak, impact-nya apa sih pada saat mungkin bisa belajar dari Aragon gitu ya, dan juga dari Transtrek. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Nah, kami di Aragon memang sejak 2021 sudah menggunakan alat GPS dari Transtrek. Ya, ini manfaatnya saya pikir sudah saya alami sendiri dari Aragon, maksudnya itu sangat bermanfaat sekali, terutama memang betul tadi kata Pak Rifki untuk memantau rute. Ya, kami karena perusahaan yang bertrayek itu kan tentu tiap hari rutenya itu seharusnya sama. Nah, jadi kalau ada unit-unit yang menyimpang, kami bisa langsung tahu ini ada apa menyimpang. Ya, kemudian driver bisa dipanggil, diminta keterangan, diminta penjelasannya. Kalau memang ada penjelasan yang sesuai fakta, misalkan kemacetan luar biasa, misalkan ada jembatan putus, dia harus detour melalui rute lain, dan itu bisa dijelaskan, bisa diterima. Nah, tetapi kalau ada driver-driver yang memang dalam tanda kutip mau nakal gitu, jadi ketahuan juga dia keluar ini, loh, kok ini bukan rutenya, ini kemana nih, ada apa gitu. Ya, jadi betul efisiensi fuel, kemudian yang memang yang paling
signifikan nomor dua memang biaya maintenance, pemeliharaan spare part itu otomatis kan Pak, dengan kilometernya bertambah, pasti umur spare part akan berkurang. Ya. Nah, kemudian kami juga punya challenge di layanan door to door ini, banyak penumpang yang kami terima pembayaran di driver. Ya, karena memang nature bisnisnya masih seperti itu. Nah, ini pun kami sedang meritis, mudah-mudahan minggu depan ya Pak Rifki sudah bisa dipasang dashcam, ya, jadi kami bisa memantau jumlah real penumpang yang naik itu berapa. Kemudian juga bisa memantau Mencegah ke PG, depan, Pak ya. iya. Kemudian bisa memantau ke depan juga, ya amit-amit kalau sampai terjadi laka bisa kelihatan lah apa penyebabnya. Jadi manfaatnya dari layanan transfer ini memang luar biasa, sangat berguna untuk kami. Ya. Oke, luar Dengan biasa. memantau dengan dashcam sebenarnya ada efisiensi lagi, Pak. Selain memastikan bahwa tidak ada penumpang gelap yang di luar manifest, Pak. Betul. Artinya ketika Bapak masih memerlukan checker gitu ya di pos-pos di antara perjalanan, ketika nanti sudah ada kamera, sehingga Bapak hanya kontrol saja dari kantor pusat, oh jumlah penumpang sesuai dengan manifest, artinya tidak perlu lagi ada checker di jalan, tidak perlu lagi ada biaya sewa untuk checker. Entah kalau Bapak Aragon tetap ada checker, Pak. Enggak, kita Kalau misalnya seperti itu kan enggak ya, itu enggak. ya. Karena ya karena di beberapa klien kami juga mengakui bahwa dengan adanya kamera saya tidak perlu lagi adanya checker, sehingga manpowernya saya tidak perlu, biaya sewa checker tidak perlu, seperti itu Pak. Artinya ada efeknya lagi untuk efisiensinya bagi operasional gitu Pak. Betul, 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 Pak. Mas Hendriko masih mute. Oke, sorry. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan dari audiens gitu ya Pak, ada pertanyaan terakhir dari saya Pak. Mungkin kalau boleh tahu Pak, apa Pak rencana Aragon ke depan untuk membuat Aragon lebih berjaya lagi di dunia transportasi umum ini? Ya, kami kalau rencana ke depan tentunya sudah mempersiapkan rencana bisnis 5 tahun ke depan, ya penambahan rute, penambahan outlet, penambahan armada juga, ya. Tapi yang saya garis bawahi ke teman-teman anggota karyawan dan manajemen dari Aragon, yaitu tetap menjaga kualitas layanan, ya kenyamanan dan keamanan penumpang tetap itu nomor satu, dan terkait lagi mengenai isu kesehatan kebersihan itu juga tidak boleh diabaikan. Nah, kemudian memantau juga perkembangan atau isu yang sekarang tren seperti isu-isu lingkungan, uji emisi, kendaraan listrik, itu kami juga terus mempelajari dan mempersiapkan diri untuk menyesuaikan, ya. Nah, kalau dari pemerintah saat ini kan concernnya sementara masih di soal uji emisi. Nah, itu juga di Aragon kami pastikan kendaraan-kendaraan kami itu pasti lulus uji emisi, ya, dengan maintenance rutin, penggantian spare part atau barang-barang fast moving sesuai standar pabrikan, gitu. Nah, kalau mengenai kendaraan listrik ya kita tunggu regulasi selanjutnya, dan itu juga menjadi eh, kepedulian kami. Kalau memang nanti sudah waktunya harus ganti ya, dengan bahan bakar listrik ya. Jadi ya kami juga harus siap untuk itu. Seperti itu Mas. Ya, ya. Jadi inovasi atau perkembangan mengikuti peraturan pemerintah, tapi juga tidak meninggalkan kenyamanan gitu ya Pak ya dari penumpangnya sendiri ya. Betul, Ya, betul. mantap. Oke. Nah, mungkin saya akan tanyakan pertanyaan-pertanyaan dari para tamu atau para partisipan di sini. Saya akan coba tanya dari Sarah Dibah. Ini ditunjukkan kepada Aragon. Pertanyaan pertamanya adalah dari Sarah Diba. Mbak Sarah bertanya, apa yang membuat Aragon
tidak pantang menyerah ketika menghadapi pandemi yang dimana jumlah penumpangnya menurun. Ya, Apa nih Pak? Kira-kira yang membuat Aragon tuh terus walaupun pandemi tetap berjalan terus Pak. ya. Betul, Mas Hendriko. Aragon ini salah satu perusahaan transportasi di antara sedikit yang masih terus beroperasi selama masa-masa PPKM, PSBB. Jadi kami tidak pernah totally berhenti sama sekali. Jadi kami hanya mengurangi jadwal, ya, menyesuaikan dengan jumlah penumpang yang turun drastis, ya. Mengapa kami bertahan? Karena memang tetap masih ada kebutuhannya, ya. Jadi waktu itu masih banyak tenaga nakes, tenaga keamanan seperti ABRI dan Polri yang membutuhkan angkutan antar kota. Jadi kami tetap berjalan dan tentunya kami terus memperhatikan peraturan dan ketentuan dari pemerintah. Jadi syarat-syarat yang harus dibawa atau dipenuhi untuk lintas itu kami penuhi semua, ya. Kemudian di saat-saat sulit seperti itu justru kami juga dipaksa untuk menjadi lebih kreatif dalam hal melihat bisnis lain, yaitu apa? Paket dan dokumen itu. Paket dan dokumen karena banyak orang yang kerja dari rumah, ya, atau dari ya tempat tinggalnya masing-masing, perlu kirim dokumen. Nah, itu tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kami terus melakukan perjalanan setiap hari, ya, hanya jadwal dikurangi untuk melayani kebutuhan kebutuhan khusus seperti itu. Dan kalau lebih jauh lagi, Ya. kenapa kami bertahan? Ya kami juga mempertimbangkan ya nasib para driver dan karyawan, walaupun sedikit jumlahnya tetap mereka perlu yang namanya income. Ya, jadi supaya perusahaan tetap sustain, walaupun sedikit, jadi tetap ada pemasukan lah daripada kalau misalkan kita totally stop gitu. Ya, nah ada blessingnya juga. Jadi sejak masa pandemi mulai sudah dilonggarkan gitu ya. Nah, masyarakat ini jadi banyak mengenal Aragon karena tidak banyak perusahaan yang lalu lalang saat itu gitu. Nah, itulah kira-kira Hmm. gambarannya mengapa Aragon terus bertahan. Ya, ya, luar biasa Pak. Ya menurut pandangan saya juga pada saat mungkin pandemi semua orang juga banyak harus berkreatif sedikit gitu ya Pak ya untuk bisa bertahan gitu ya Pak ya. Dan setelah itu juga manusia kan juga tidak bisa berdiam diri gitu, harus bergerak terus. Jadi memang usaha angkutan darat ini juga menurut eh, saya juga pasti akan terus sustain sampai sampai seterusnya gitu karena memang semua orang butuh untuk yang namanya bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain begitu ya Pak ya. Betul, betul. Sedriko. Oke, baik Pak. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya ada dari Ibu Dewi Puspitasari. Nah, apa kelebihan dan kekurangan menggunakan shuttle Aragon dibandingkan transportasi lainnya? Silakan Pak. Baik, Mas Hendriko. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kalau mau dibilang kelebihan, ya kepedulian kami terhadap isu-isu kesehatan, kebersihan, kami lebih peduli, semakin peduli setelah justru masuk masa pandemi, ya, di mana orang tidak terlalu nyaman lagi jika duduk berdesak-desakan, ya, kemudian juga kalau ada yang batuk, pilek, itu juga menjadi concern, ya, bagaimana kita di dalam satu kendaraan yang ruangnya cukup kecil, tapi harus bersama-sama orang yang misalkan saat itu sedang sakit. Makanya kami terus mempersiapkan masker, walaupun saat ini sudah tidak diwajibkan, buat driver ataupun penumpang lain yang sedang flu, batuk, kami tawarkan untuk pakai masker kalau mereka tidak membawanya. Gitu. Nah, untuk itu Hmm. kami juga memberikan space yang cukup ya antar penumpang supaya tidak berdesakan. Ya. Jadi itu juga salah satu pengorbanan dari Aragon ya, yang seharusnya bisa mengangkut penumpang lebih banyak ya, tapi kami kurangi demi kenyamanan penumpang. Terus apakah harga tiket lebih tinggi? Saya jamin enggak. Ya, perusahaan kami tetap menjual tiket
Ya boleh dibilang masih average lah, masih sesuai pasaran. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, yang wajar-wajar saja gitu ya. Nah, kalau bicara kekurangan ya, wah saya agak sulit juga nih ya mengungkapkannya di forum umum seperti ini ya. Tapi kalau kalau Ya, saya merasa masih kurangnya Aragon ya mungkin masih kurang agresif aja gitu ya. Kurang agresif ya, proyek armadanya masih kurang. proyeknya kurang banyak, Pak. Iya, itu dia. Proyeknya masih kurang banyak. Jumlah armadanya masih kurang gitu ya. Jadi memang pada saat-saat peak gitu seperti di weekend, Jumat sampai hari Senin itu kami kewalahan ya. Nah, mungkin dari kondisi lagi peak begitu ada satu dua penumpang yang merasa tidak terlayani dengan baik, ya kami mohon maaf ya. Mungkin disitulah memang jadi titik perhatian kami untuk terus kami tingkatkan. Begitu Mas Enrico. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, berikutnya ada pertanyaan dari Lutfi Patrick. Pertanyaan seperti ini, apakah ada penurunan atau peningkatan jumlah penumpang setelah pasca pandemi? Nah, pertanyaan berikutnya terlebih pada saat akhir tahun, kalau ada berapa persen peningkatan itu atau penurunannya? Silakan Pak. Ya, kalau dibanding masa-masa pandemi, waktu terutamanya itu sejak mulai akhir Maret 2020 sampai dengan Desember 2020 itu memang boleh dibilang masa-masa terparahnya bisnis transportasi. Ya, saya pikir semua pelaku usaha juga mengalami hal yang sama. Tapi kalau khusus Aragon, ya saya bicara kondisi perusahaan kami, ya puji Tuhan, alhamdulillah, mulai awal Januari itu sudah meningkat signifikan terus sampai dengan di 2022 ya. Bahkan terus sampai hari ini saat kami menambah armada, peningkatannya juga signifikan. Kalau dibilang percentage dibanding 2020 ya mungkin ada 100% sih peningkatannya ya. Tapi bukan karena hanya faktor Aragon ya, tapi ya memang dari masyarakatnya yang sudah lebih berani untuk eh, apa traveling lagi gitu. Jadi itulah faktor-faktor yang membuat peningkatannya signifikan sekali. Ya, ya, butuh liburan gitu ya Pak ya. Jadi banyak Ya orang yang butuh liburan, liburan gitu. ya Ya, ya, liburan ternyata. dan ya bekerja kembali antar kota, Mas Enrico. Gitu. Betul, Kemudian, banyak yang travel lah gitu ya Pak ya ya. kemudian mahasiswa juga sudah mulai Oke, kampus ya. Jadi mereka juga mulai datang ke kampus lagi itu juga meningkatkan traffic kami. ya, ya, benar-benar Pak, benar. Nah, nah, pertanyaan berikutnya Pak, mungkin ini juga tetap untuk Pak Leonard gitu ya, dengan dari Arya Paramarta Nugraha. Pertanyaan seperti ini Pak, mohon Pak info Pak Leonard, kenapa beberapa perusahaan transportasi manusia ada yang tidak berkenan menggunakan alat pengawas digital seperti GPS ataupun fitur lain, sedangkan unit kendaraan sering mengalami kendala dalam hal pengawasan driver di jalan. Nah, kira-kira gimana tuh Pak? Silahkan dijawab Pak Leonard. Ya, ini saya agak sulit menjawabnya karena kalau di kami concern menggunakan alat-alat digital atau digitalisasi gitu ya. Nah, kalau di Aragon malah sejak kami dirikan perusahaan ini kami sudah berpikir bagaimana caranya untuk pemasaran tiket maupun peningkatan brand awareness gitu itu semua sudah digitalisasi. Sampai akhirnya kami ketemu Transtrack berpikir lagi, oh bisa ya digitalisasi itu sampai ke pengawasan kendaraan maupun pengawasan driver ya. Jadi kalau ditanyakan ke saya kenapa ada perusahaan yang tidak berkenan, nah saya sih agak sulit ya. Mungkin hanya menduga-duga nih ya. Hanya menduga-duga mungkin karena concern biayanya kah gitu ya. Memang investasi di awal lumayan tuh. Ya barangkali nanti setelah mengikuti acara ini bisa dapat diskon dari Pak Rifki jadi lebih ringan ya. Kemudian ini yang saya dengar ya, saya nggak tahu kebenarannya. Ya mungkin masih ada orang-orang tertentu yang
apa ya, dalam tanda kutip kalau diawasi oleh digital tuh merasa nggak nyaman gitu, ya. Tidak percaya Hmm. teknologinya ini benar apa enggak kan gitu, ya. Jadi lebih baik mau kirim orang ngelihat gitu, ya. Tapi mungkin juga mereka lupa bahwa yang namanya orang pengawas atau checker itu juga manusia ya, masih 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 doyan nasi, doyan uang gitu ya. Jadi saya sudah mengalami juga di perusahaan lain gitu, nggak efektif gitu. Jadi memang saya pikir digital adalah solusi terbaik ya. Mudah-mudahan ke depannya juga makin sempurna teknologinya gitu. Jadi semakin efektif membantu pengawasan di banyak sektor gitu. Begitu mungkin Mas Hendriko. Nah, ini mungkin pertanyaan yang pernyataan yang menarik dari Bapak dan juga menanggapi tadi pertanyaan yang sebelumnya gitu ya Pak ya. Seberapa besar atau seberapa pentingkah pendigitalisasi aset atau mungkin kalau dunia angkutan darat kan memang aset utamanya adalah aset operasionalnya ya kendaraan dan driver gitu ya Pak ya. Em, dari kenyamanan penumpang dan lain-lain, apakah ini adalah salah satu faktor yang penting juga buat Bapak? Ya, tentunya Mas Hendriko ya. Eh, Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dengan digitalisasi ini banyak membantu kami ya, untuk cost efisiensi ya, dari sisi ya itu, dari fuel, dari biaya maintenance ya. Karena ini ujung-ujungnya eh, pasti jadi pertanyaan juga sih, ujungnya kok bisa terkait sama keamanan kenyamanan ya. Karena kalau memang nanti maintenance yang tidak baik, akhirnya membuat kondisi unit atau kendaraan ini nggak nyaman untuk dinaiki oleh penumpang, bahkan mungkin bisa sampai ke level keamanan. Ya, ya amit-amit misalkan nih, kalau apa maintenance tidak dilakukan dengan baik, ya karena unit ini tidak dikontrol, ya. Nah, ada parts yang tidak diganti, kemudian terjadi malah fungsi. Nah, kan itu kan bisa berpotensi kepada kecelakaan, ya. Kalau sudah terjadi kecelakaan, wah itu sih ruginya luar biasa, baik dari perusahaan, penumpang, ya driver, ya. Jadi menurut saya sangat penting sekali digitalisasi ini dan sangat membantu sekali. Dan kita tidak bisa eh, menolak tren ini ya, karena memang itu solusi terbaik digitalisasi sampai hari ini, gitu. Ya. Jadi kita juga tidak rely on manusia ya, hanya ingatan, hanya kira-kira gitu ya, hanya catatan manual gitu ya. Jadi memang zamannya sudah Ya. ya harus digital gitu. Hmm, oke. Nah, tadi mungkin lanjut sama Pak Rifki nih, ngelanjutin tadi pernyataannya Pak Leonard juga gitu. Mungkin kalau ditelaah-telah, mungkin perusahaan lain ada yang mungkin bilangnya mahal GPS-nya dan segala macam. Anda komen nggak sih Pak Rifki? Mungkin di Transrek ada yang bisa memberikan layanan yang terbaik dengan harga yang cukup bersaing dan lain-lain. Silakan Pak. Baik. Eh, Mungkin dugaannya Pak Leonard benar ya, bahwa kebanyakan dari para pengusaha transportasi yang masih konvensional mengira bahwa penggunaan GPS atau telematics ini dipikir investasinya cukup besar gitu. Investasinya cukup besar, tapi Transtrek menawarkan bahwa kami bisa membantu para pengusaha dengan sistem sewa. Sehingga jangan jadikan teknologi ini sebagai capex, tapi jadikan saja sebagai variabel OPEX. Kalau capex tentu besar di awal gitu ya. Tapi kalau sudah dijadikan di faktor OPEX, sehingga dia akan menjadi operasional bulanan yang nilainya atau harganya tidak seberapa besar. Gitu Mas Hendriko. Ya, oke. Nah, mungkin buat rekan-rekan yang pemilik kendaraan juga jangan kemana-mana gitu ya Pak, karena nanti pasti ada penawaran khusus nih, terutama dari Transtrek gitu ya Pak ya. Ya, ya. Ya, mungkin boleh saya tambahkan ya, Mas Oke, Enrico. mungkin ada silakan Pak, silakan Pak Leonard. Silakan Pak. Ya. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Rifki benar ya, bahwa Transtrek itu punya punya skema membuat yang tadinya biayanya kelihatannya besar di awal sebagai capex,
kemudian dengan sistem sewa bisa di-consider sebagai OPEX ya. Nah, mungkin saya juga menambahkan barangkali nanti dari pengusaha lainnya berpikir ya kan namanya OPEX kan sama-sama aja duit keluar ya. Nah, tapi yakinlah saya share pengalaman Aragon, manfaat yang kita dapat jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Ya, tadi Pak Rifki juga sudah sempat singgung bahwa kita bisa hemat tenaga pengawas checker di lapangan, sewa tempatnya, kemudian ya itu yang kalau dari pengalaman Aragon, cost efisiensi itu benar-benar tercapai gitu, baik dari sisi fuel maupun dari sisi maintenance atau spare part kendaraan itu sendiri gitu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Gitu, Pak. Terima kasih Pak, luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari PT Surya Putra Anugrah. Mungkin ini untuk Pak Rizky. Pertanyaannya, selamat siang, untuk Transtrek, langkah apa yang sekiranya dilakukan jika terjadi error atau ketidakakuratan dalam tracking GPS di tengah kesibukan armada-armada shuttle dan pariwisata pada saat high season seperti ini? Kira-kira Pak Rizky bisa dijelaskan? Ya, sebenarnya pertanyaannya tadi sudah dijawab ya, Mas Hendriko, bahwa di akhir tahun ini juga kita sudah prepare untuk persiapan high season, di mana untuk mendukung para pelaku usaha angkutan penumpang pariwisata terutama gitu ya, ketika mengalami kendala terjadinya error ataupun ketidakakuratan dalam trackingnya gitu ya, kami biasanya membuat suatu grup ya antara kami dengan klien kami gitu ya, sehingga jika terjadi kendala kita bisa catch up langsung gitu ya, kita bisa langsung oleh customer care kami bisa langsung di remote dicari kendalanya apa. Ketika memang kendalanya hanya sebatas sinyal, karena kita tergantung sekali dengan sinyal, tapi untuk informasi bahwa Transtrek saat ini sudah menggunakan global SIM card, sehingga bisa untuk meminimalisasi loss signal ya, bekerja di 3 operator besar di Indonesia, 147 negara. Jadi mungkin nanti kalau armadanya Pak Leo nyebrang ke Singapura itu nggak perlu khawatir Pak, tetap ke tracking Pak, gitu ya. Amin. Eh, atau misal, iya Pak, mudah-mudahan Pak, karena kita juga sudah operating di Singapura dan di Malaysia, Pak Leo, kita menggunakan SIM card yang sama, global SIM card, sehingga bisa bisa tetap tertracking meskipun armadanya nyebrang ke Malaysia ataupun ke Singapura, bahkan ke Arab Saudi sekalipun, karena kita pernah coba bahwa personal tracker dan di sana online gitu, Pak. Gitu Mas Hendriko, kita mempersiapkan customer care, dan untuk customer-customer kami yang memiliki jumlah unit yang cukup signifikan seperti Aragon ya, lebih dari 5 gitu ya, misalnya kita buatkan grup, jika terjadi kendala langsung bisa diinfokan di situ, langsung di catch up sama customer care kami, langsung coba di remote. Ketika memang tidak bisa di remote, kita akan coba untuk penjadwalan untuk di visit gitu. Kami pun fleksibel untuk visitasi di kendaraannya, di mana kendaraan itu akan parkir atau sandar, kita yang akan menyesuaikan. Gitu, Mas Enrico. Oke, terima kasih Pak Rifki atas jawabannya. Nah, em, dengan itu ini pertanyaan-pertanyaannya sudah habis dari para peserta atau partisipan. Nah, mungkin kita akan coba tutup dengan konklusi nih, Pak. Kalau mau beli tiket Aragon atau mau ngetahuin lebih dalam lagi mengenai Aragon, kira-kira Pak Leonard bisa informasikan bisa dicari kemana? Baik, Mas Hendriko. Kalau informasi mengenai Aragon bisa dilihat melalui website kami, Aragon Trans, ya. Kemudian media sosial kami juga aktif seperti Instagram, Facebook, TikTok, ya. Kemudian kalau untuk pemesanan tiket juga bisa dilakukan melalui website kami atau maupun melalui aplikasi Aragon yang sudah ada di Play Store, ya. Kemudian di Apple juga sudah ada, jadi versi iOS ada, Android ada. Kemudian kalau melalui online travel agent seperti Traveloka, Redbus juga sudah tersedia. Jadi sudah banyak channel untuk diakses untuk pembelian tiket ataupun melalui mau datang langsung ke outlet kami masih layak ya pemesanannya. Demikian Mas. Baik, baik. Terima kasih Pak Leonard. Mungkin untuk Pak Rifki, kalau kita pengen tahu mengenai Transtrek,
bisa cari kemana, Pak? Em, Bisa dibuka website kami di transtrack.co ataupun di LinkedIn dan di Instagram kami. Untuk nomor telepon ada tertera juga di website kami. Nanti akan diarahkan untuk ke tim sales kami sesuai dengan domisili perusahaan Bapak Ibu. Gitu. Siap. Terima kasih Pak Rifki, terima kasih Pak Leonard. Nah, em, kami sudah memiliki nih orang-orang yang beruntung saat ini karena sudah dilakukan Q&A session gitu ya Pak. Dan ini kami ingin memberitahukan selamat kepada Sarah Diba, yang kedua adalah Dewi Puspitasari, yang ketiga adalah Lutfi Patrick, yang keempat adalah Arya P. Nugraha, yang kelima ada PT Surya Putra Anugrah. Nah, selamat kepada kelima pemenang di sesi Q&A. Para pemenang mendapatkan masing-masing eksklusif merchandise dari Transtrack dan informasi kepada tim sales kami akan mencat pribadi ke dan hostnya dengan format nama dan nomor WhatsApp. Silahkan kepada lima pemenang yang sudah disebutkan. Terima kasih Pak Leonard, Pak Rifki atas waktu dan informasi-informasinya sangat valuable sekali. Nah, kita akan lanjut ke sesi berikutnya yaitu foto-foto dulu. Kita akan foto-foto dulu gitu ya Pak Leonard dan Pak Rifki. Juga kepada partisipan lain, silahkan bisa menyalakan kamera, eh, bisa nyalakan video webnya, jadi kita bisa foto-foto bersama. Oke, ya saya lihat sudah menyala. Ada yang belum, mungkin yang belum boleh nyalakan kameranya. Nah, bisa difoto? Oke, kita akan foto dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, foto yang kedua. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih buat para partisipan yang sudah menyalakan kamera. Kita sudah foto bareng. Nah, udah foto-foto bareng, udah ngobrol nih sama Pak Leonard juga sama Pak Rizky. Sekarang kita saatnya masuk ke door prize. Nah, kita akan will spin 5 pemenang yang beruntung untuk mendapatkan voucher belanja sebanyak Rp300.000. Total ada 5 pemenang. Total jumlah jumlah vouchernya adalah 1,5 juta rupiah. Em, Pada saat kita spin, nama, kita sebutkan nama yang partisipan yang sudah ini dapat terpanggil namanya. Silahkan bisa eh, klik di chat atau tinggal bilang saya gitu ya. Silahkan. Oke, selamat kepada Bita Ari di 0816 693566. Oke, Mbak Bita Ari ada hadir. Oke, selamat Mbak Bita Ari. Oke, kita langsung yang kedua ya. Oke, selamat kepada Bapak Agus Duyantoro 0811 952318.
Ada Pak Agus? Satu kali, dua, tiga. Oke, gugur ya. Kita lanjutkan. Oke, selamat kepada Siti Fatimah Azhara. Siti Fatimah Azhara. Pada Siti Fatimah Azhara ada, kalau ada ketik langsung yes atau enggak teriak ada gitu. Silahkan. Satu, dua, tiga. Nggak ada ya. Oke, kita lanjut. Oke, selamat kepada Ardian Saputra. Oh, Pak Agus hadir ya tadi? Maaf, tidak menyebutkan. Oh, mohon maaf, Pak Agus tidak menyebutkan hadir, jadi tidak tidak valid ya. Jadi kita lanjut. Pak Ardian Saputra ada? Pak Ardian Saputra. Satu, dua. Ada Pak, HP-nya lagi hang. Oh, Agus tadi lagi online, Pak. Oh, Pak Agus lagi online. Oke, mohon maaf sekali Pak Agus. Kita sudah lanjut. Nanti semoga beruntung ya Pak nextnya. Kalau misalnya bisa dipanggil lagi. Waduh, saya gugur ya. belum Mohon berjuang maaf udah sekali, gugur. Pak Agus. Next time-nya ya Pak ya kita bisa. Oh Pak Andi Sagita tadi. Oke, kita lanjut ya. Oke. Yang disebut namanya tolong ketik hadir ya di chat. Jadi kalau tidak ketik hadir, maka kita tidak akan bisa panggil atau tidak kita bisa connect dan kita tidak akan bisa tidak dihitung sebagai valid jadi digugur. Oke, berikutnya adalah Ikwan Ahmaludin. Ikwan Ahmaludin. Ada? Kalau ada ketik hadir. Satu, dua, tiga. Oke, mohon maaf ya Pak Ikwan, gugur ya. Oke, berikutnya untuk Ceni. Oke, Ceni, satu, dua. Bu Ceni ada hadir? Tiga. Masuk? Hadir Bu Ceni? Oh, Oke, gugur ya Bu Ceni, mohon maaf. Karena tidak menyebutkan nama hadir di sini. Oke, ya silahkan selanjutnya. Oke, selamat kepada Triana Andriani. Mbak Triana Andriani selamat hadir, udah. Dan selamat ya mendapatkan voucher sebanyak Rp300.000. Oke, next-nya silahkan. Tadi udah berapa tuh kita? 2, 3. Udah 2. Oke, baru 2. 3 lagi nih, 3 lagi. Oke, selamat kepada Uli. Uli, ada? 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ya. Ada lagi. Oke, selamat kepada Sari atau Octavia Sari 1945. Oh, mungkin lahirnya pada saat perjuangan nih kayaknya. Ya, selamat kepada Sari. Gituin biar nggak masuk. Ya, hadir. Oke. Hadir.
Oke, selamat. Satu lagi ya. Sudah 4. Satu lagi. Oke, selamat kepada Brian atau Brian. Ada? 1, 2, 3. Ya. Oke, hangus ya. Kita lanjut. Oke, selamat kepada Dewi Puspita Sari. Hadir. Oke, selamat. Itu adalah pemenang terakhir kita. Selamat kepada 5 pemenang yang mendapatkan undian sebanyak total 1,5 juta rupiah voucher belanja. Masing-masing akan mendapatkan 300.000 rupiah voucher belanja. Nah, terima kasih. Dan mungkin ada pengumuman terakhir. Nah, untuk yang ingin mengetahui lebih banyak atau mengetahui lebih banyak mengenai Transtrack, kita akan ada penawaran menarik untuk rekan-rekan yang ingin mencoba service dari Transtrack. Dan diskon webinar ini hanya 2 hari, sebanyak 20%. Artinya dari hari ini sampai 10 November 2023. Nah, kita juga ada diskon sebanyak 10%, dan ini berlaku hanya 7 hari sampai 15 November 2023. Diskon ini berlaku untuk instalasi dan pembayaran. Harus dilakukan paling lambat di bulan November ini. Dan juga metode pembayaran itu bisa dilakukan dengan cash, cicilan, dan sewa. Dan hanya untuk produk-produk yang ada di brosur. Oke, nah berikutnya jika rekan-rekan ingin melakukan free trial, pengen mengetahui servisnya lebih jauh, pengen lihat free trial dan segala macam, tinggal lakukan saja. Ini ada QR code-nya dan juga untuk armada monitoring perusahaan secara gratis bisa dicoba di free trial yang ini. Oke. Nah, ini adalah nomor Transtrack. Jika ingin mengetahui lebih banyak mengenai Transtrack, bisa dapat di nomor WhatsApp, ataupun email, ataupun di website. Nah, untuk itu terima kasih banyak atas atensi rekan-rekan sekalian. Terutama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Leonard dan juga Pak Rifki atas kehadirannya. Kami mendapatkan informasi yang sangat luar biasa di webinar kali ini. Dan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir ke webinar ini. Saya Hendriko Ari Febianto pamit. Kita akan ketemu lagi di webinar mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Udah disukan. Ya itu. Yogyakarta menarik banyak wisatawan dari dalam dan luar negeri karena kekayaan budaya, sejarah, dan keindahan alamnya. Peningkatan jumlah wisatawan dapat memberikan peluang bisnis yang baik untuk perusahaan armada. Saya Kevin Nizio, saya IT Director and Business Analyst dari Joglo Semar Executive Shuttle Bus. Joglo Semar bekerja sama dengan Transtrack semenjak pertama kali ditawarkan, yaitu di tahun 2019. Joglo Semar sudah mendapatkan berbagai manfaat dari fitur Transtrack. Sebelum menggunakan Transtrack, kami mendapat berbagai permasalahan, tentunya dari kecepatan driver kami, dan juga permasalahan-permasalahan lainnya yang tentunya menjadi perintilan-perintilan dalam industri armada ini. Semenjak menggunakan Transtrack, kami dapat mengetahui lokasi armada, kami juga dapat melakukan investigasi atau analisa apakah kecepatan driver-driver kami sudah sesuai dengan kecepatan yang sudah ditentukan oleh tim operasional kami. Menurut kami, sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan itu adalah fitur yang nomor 1. Fitur yang kami rasakan dan sangat penting adalah speed buzzer, dan dengan adanya speed buzzer, kami dapat mengetahui apakah mereka semua sudah melewati dan juga dapat melakukan warning ke driver-driver langsung. Semenjak menggunakan fitur-fitur Transtrack, tentunya kami dapat
melakukan cost saving dari segi BBM, karena rute-rute yang sudah ditentukan dengan adanya GPS live tracking, kami dapat mengetahui apakah sudah tepat dengan rute yang kami tentukan atau driver ini keluar dari arah-arah yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, tidak ada BBM yang inefisien atau keluar dari yang sudah ditentukan dari perusahaan kami. Via Transtrek telah memberikan pelayanan yang sangat baik itu dari sales, customer service, dan teknisi kepada kami Joglo Semar. Kami percaya para customer dari Joglo Semar merasakan beberapa dampak positif dalam penggunaan fitur-fitur dari Transtrek. Contohnya, memperoleh informasi yang lebih akurat tentang jadwal keberangkatan dan kedatangan, mengurangi ketidakpastian dan keterlambatan dalam perjalanan, peningkatan keamanan dan kenyamanan dalam perjalanan. Sebagai bisnis transportasi di Yogyakarta, penting untuk terus memantau tren dan perubahan pasar, beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan daya saing. Selain itu, menjaga standarisasi layanan yang tinggi dan fokus pada keamanan dan kenyamanan penumpang akan menjadi kunci keberhasilan dalam industri transportasi di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kami akan mengadopsi fitur-fitur Transtrek untuk bisnis kami yang lain. Transtrek, mitra sehati bisnis transportasi. Terima kasih Transtrek. Transtrek.id adalah platform yang dapat mengoptimasi operasional armada Anda. Dalam video ini, kami akan menjelaskan fitur-fitur yang tersedia di platform web transtrek.id. Yang pertama, engine status. Dengan fitur ini, kamu bisa melihat posisi kendaraan serta kondisi engine, apakah mesin sedang menyala, mati, idle, atau terpaksa.